kita ini mau berhasil, mau gagal, tetap aja ada aja dicari dari kekurangannya kita gitu loh. Halo WhatsApp, kembali lagi di Ngebahas Rank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Yoga Tibrangga Pranata, mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Ya, kali ini kita kedatangan Kak Dela. Kak Dela adalah mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban juga, dan dia dikenal jadi seorang entrepreneur. Dia pandai banget kalau dalam urusan all shop jual beli itulah. Oke. Kita di sini ingin lebih mengenal dari orang Kak Dela ini sebagai mahasiswa juga, terus entrepreneur juga. Jadi kan ingin nambah pengalaman, ingin sharing lah. Gimana sih Kak caranya biar jadi all shop yang kayak gimana, disiplin, terus kayak gimana ya, biar bisa memanage waktu dengan benar. Oke, kita sebelum masuk ke topiknya, kita perkenalan dulu dengan Kak Dela ya. Oke, Kak Dela, perkenalan dulu sama teman-teman di rumah. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Dela Galuh Oktavia, semester 4 dari Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Oke, Kak Dela ternyata masih semester 4 ya? Iya. Gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat Kak. Terus kira-kira ini ada kesibukan apa selain ngurusin all shopnya Kakak? Kalau di rumah cuma ngurusin all shop aja sih Kak, semenjak kenal all shop. Oh, all shop. Iya. Terus coba Sama kuliah udah. Kuliah matkul kayak tugas-tugas kuliah lah ya Kak? Iya. Oke. Terus, sejak kapan sih Kakak terjun dalam dunia online shop ini Kak? 2019 Kak, tepatnya bulan November. 2019 bulan November, berarti 2 tahun kemarin. 2 tahun kemarin ya? Iya. Oke. Terus Ya udah lumayan banget. Lama. apa namanya? Pertama nih Kak, yang Kakak jual kan Kakak juga pasti punya akun online shop kan? Iya. Yang pertama Kakak jual itu apa sih Kak? Barang berupa apa sih Kak? Kosmetik Kak. Kosmetik. Iya, padahal saya juga nggak terlalu suka kosmetik ya, tapi saya jual kosmetik. Tapi kan Kakak cewek Kak, nggak Iya. masalah. Oke. Jadi semenjak kenal itu jadi suka make up. Oke. Nah, ini Kak, masuk ke topik nih. Kan pasti kan kalau Kakak kan juga di selain all shop kan juga sebagai mahasiswa kan? Iya. Nah, itu kan pasti Kakak punya memanage waktu, terus disiplin juga dalam waktu. Dan menurut Kakak ini Iya. disiplin apa sih Kak? Menurut saya disiplin itu adalah suatu kondisi yang tercipta melalui proses rangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, dan ketertiban Kak. Berarti gitu. Banyak ya Kak ya manfaat disiplin itu Kak Iya. ya. Oke. Terus manfaatnya nih Kak disiplin. Bagi Kakak manfaatnya disiplin itu apa sih Kak? Untuk manfaatnya tuh banyak banget ya Kak ya. Salah satunya tuh memiliki tanggung jawab yang tinggi, lebih dihargai orang lain, terus memiliki hidup ini terarah gitu loh Kak. Terus ada juga tidak gampang putus asa. Iya. Dan yang terakhir itu ini apa namanya, bisa mengatur waktu dengan baik gitu. Jadi bisa mengatur waktu ini, jadi dia tahu kapan sih waktunya dia ini untuk Memanage belajar. waktu juga lebih enak ya Kak ya? Iya. Jadi bisa tahu kapan harus belajar, kapan harus bermain, kapan harus bisa beristirahat gitu. Jadi udah di manage waktunya, iya, udah ada waktu-waktunya sendiri-sendiri. iya udah ada planningnya gitu. Terus kalau tanggung jawab ini apa namanya, kan misal ada tugas, itu pasti langsung dikerjain, gak mungkin dibiarin molor gitu ya? Iya, jadi biar cepat selesai gitu. Jadi lebih enak, nggak usah nunggu lama-lama. Jadi manfaat disiplinnya juga banyak banget ya Kak ya, untuk anak muda, apalagi anak mahasiswa atau adik-adik di SD, SMP, SMA juga perlu nih menerapkan disiplin sejak dini ya Kak ya. Terus yang ngapainnya namanya yang ini lebih dihargai orang lain. Nah itu contohnya aja, kita janjian terus kita ini datangnya tepat waktu, lah itu pasti lebih dihargai Kak, daripada kita datangnya terlambat gitu. Ya, malah bikin kesel orang, bikin marah orang bikin gitu ya. kesel. Terus nih Kak, apa benar sih Kak disiplin itu bisa membawa kesuksesan?
Menurut saya bisa banget. Alasannya gimana, Pak? Karena kedisiplinan ini bisa membawa kepercayaan, pendorongan gitu bagi kita yang ingin sukses gitu. Karena kita harus percaya, kita harus yakin dengan diri kita sendiri gitu. Kalau kita nggak yakin ya kita pasti nggak akan pernah bisa. Terus caranya agar tips nih Kak biar kita disiplin. Untuk biar disiplin tuh yang pertama kita harus bisa memotivasi diri kita sendiri. Kalau nggak diri kita sendiri mau siapa lagi gitu loh yang mau memotivasi. Jadi kita harus pandai-pandai memotivasi. Ayo kamu semangat gitu. Terus yang kedua itu kita harus punya target. Kalau kita hidup nggak punya target, wah bisa repot gitu. Jadi target itu perlu banget. Terus kita juga jangan suka menunda. Karena yang ditunda tuh malah bikin males. Iya, malah gak selesai-selesai. Bener. Terus kebanyakan juga mahasiswa malah udahlah besok bisa. Kenapa kalau besok gitu bisa besok kenapa harus sekarang? Apalagi kayak gitu ya. Oke. Itu harus dihilangkan. Terus punya komitmen yang tinggi gitu. Ini kebanyakan loh Kak. Apa ini namanya? Contohnya aja saya yang lagi bisnis. Misal saya ini di bisnis A gitu. Kok lagi down-downnya gitu, tapi terus ditawarin sama teman saya bisnis si B. Kalau saya mungkin minat di si B, mungkin ya saya nggak akan pernah bisa sukses di A gitu. Iya, kebanyakan kalau kan ya kakak ini kan pasti pernah gagal lah dalam. Iya, karena justru kegagalan itu kan yang buat kita sukses Kak. Itu gimana Kak? Cara kakak biar kakak ini kan udah down, udah gagal, misal. Untuk meningkatkan kepercayaan diri biar aku nggak mau menyerah lah. Itu kakak gimana memotivasi diri sendiri gimana? Kalau aku lebih ke orang tua Kak. Ada orang tua yang harus dibahagiain. Kenapa aku harus nyerah gitu loh? Ya aku pastinya selalu inget, oh iya ada orang tua nih, ada ayah, ada ibu yang harus dibahagiain. Kalau aku nyerah nanti aku nggak bisa dapat apa-apa dong gitu. Jadi ya orang tua yang selalu aku jadi patokan. Kalau di saat aku mau nyerah gitu. Terus kakak kan pasti kayak gimana ya, mata kuliah kayak tugas kan juga banyak banget. Apalagi kita daring lah. Terus juga apalagi misal dapat pesanan, semoga dapat pesanan banyak banget. Nah itu mau manage waktu gimana Kak? Kan kakak juga gimana ya, kan juga bingung kan kalau seorang Kak Dela sendirian mengurusi banyak tugas, belum urusan also. Nah, itu meningkatkan kita lebih disiplin. Udah disiplin tapi agar lebih disiplin lagi gimana Kak? Kalau aku sih itu lebih yang utama tetap kuliah Kak ya. Jadi harus ngerjain tugas kuliahku dulu, habis itu baru ngerjain yang all-shop. Jadi mending begadang ini ngurusin all-shop daripada tugas kuliah. Jadi tugas kuliah ini harus selesai dulu. Karena itu yang paling penting skala prioritas itu ya. Karena all-shop kan juga buat sampingan aja. Jadi tetap kuliah yang nomor satu, tugas kuliah gitu. Apapun kendalanya yang penting tugas kuliah harus selesai dulu. Oke ya. Terus nih Kak, menurut Kak Dela nih, disiplin itu apa? Tentang waktu atau ada yang lainnya Kak? Disiplin di rumah ada, contohnya bisa bantu orang tua, terus bangun juga tepat waktu gitu. Terus di jalan raya mematuhi rambu-rambu, terus di masyarakat membantu membersihkan lingkungan, terus di sekolah berangkat tepat waktu gitu, nggak terlambat. Terus lagi nih, gimana agar kita kayak misalnya kita untuk merubah orang yang pertama misalnya ada seseorang nih, dia itu kayak gimana ya, nakal kayak gimana, sekolah terlambat, kayak ngerjakan PR gak dikerjakan, ngulur waktu terus kayak gimana ya, kan bahasa Jawanya ndabrek lah Kak, kayak misalnya kayak gitu. Itu gimana cara kakak biar anak itu disiplin? Itu gimana kakak untuk mengingatkan agar, atau adik tingkat lah, Dek kamu seharusnya kayak gini. Nah itu cara Kak Dela nih gimana Kak untuk mengingatkan misal adik kelas kita, adik tingkat kita yang kurang disiplin biar lebih disiplin lagi gitu. Iya, kalau menurut saya sih itu mungkin dia dablek itu karena kurang didikan dari kecil. Mungkin dia terlalu males-malesan dari kecil gitu.
kurang ada kayak iya, gimana kurang ya? mungkin orang tuanya belum apain namanya. Kadang-kadang sih malah anak yang kurang disiplin malah dari rumah pun udah dikekang dari orang tua, makanya dia itu kan Justru di berontak rumah gitu ya? di luar itu malah berontak gitu kak, gimana kak? Kan Oh iya, juga terlalu dikekang. terlalu dikekang pasti di luar itu malah lebih berontak. Kebanyakan anak dikekang di rumah sih kayak gitu kak ya. Ya berarti kalau gitu ya dibilangin baik-baik aja, Nah, dikasih tahu. berarti menurut kak Dela ini dibilangin baik-baik, kasih tahu yang benar mana, yang salah mana, terus yang baik ya diambil, yang salah ditinggalkan kayak gitu ya kak. Iya, intinya nggak usah ngurusin hidup orang aja lah. Oke. Terus nih, apakah menurut Kak Dela orang yang disiplin itu pasti yang akan sukses? Iya. Alasannya? Karena orang disiplin itu pasti dia tuh punya punya planning-planning buat sukses. Dan dia selalu mengerjakan planning-planningnya itu setiap hari gitu. Misal dia udah aku planning ingin dapet ini gitu, pasti dia melakukan gimana caranya aku buat dapet ini gitu loh. Jadi dia punya kayak gambaran, oh iya aku ini loh pengen dapet ini, aku harus gini setiap harinya gitu. Karena dia udah punya target buat sukses gitu. Jadi dia mengerjakan targetnya ini setiap waktu gitu. Disiplin itu kan dikerjakan dengan konsisten. Oh, iya. Jadi apapun yang dikerjakan dengan konsisten itu pasti akan membuahkan hasil, Kak. Oke. Terus nih, seumpama Kak Dela menikah ya. Terus punya anak nih. Terus cara kakak mendidik anak kakak biar disiplin sejak dini gimana kak? Mungkin dari yang kecil dulu ya, diajarkan bangun pagi lah. Habis subuhan jangan tidur lagi karena bisa menghambat rezeki, bilang gitu aja nggak apa-apa. Terus biar aku juga dari kecil udah diajarin bangun pagi, nggak boleh habis subuh nggak boleh tidur lagi. Ngapain aja nggak apa-apa, yang penting nggak tidur lagi gitu. Sampai sekarang ya. Terus ya intinya dibilangin jangan malesan lah, jangan males-malesan. Jangan males-malesan. Kalau ada misalnya ini kak anak Kak Dela udah sekolah nih ya, terus dia tuh kayak gimana kak, capek dari rumah, dari sekolah pulang capek, terus padahal PR-nya banyak, itu kakak gimana kak cara kakak memotivasi anak kakak biar nak jangan ya istirahat tapi jangan lupa tanggungan, ada PR atau gimana ya pokoknya dikasih tahu kalau ada waktunya istirahat ya istirahat, tapi kalau waktunya mengerjakan tugas ya harus ngerjain tugas gitu, harus sepenuhnya ngerjain tugas, nggak boleh disambil main gitu, biar selesai habis itu bisa bermain gitu. nggak ngerjain tugas sambil bermain, nanti malah nggak selesai. Terus nih yang terakhir nih, pesan-pesan buat teman-teman di rumah dari Kak Dela yang ya teman-teman di rumah pasti yang juga banyak ke anak-anak SMA, terus mahasiswa kayak kita nih pasti kan waktu pandemi ini pasti banyak banget yang beralih ke all shop, jadi dropshipper, terus apalah banyak lah. Pesan-pesan buat kakak biar saling menyemangati satu sama lain untuk teman-teman di rumah, monggo Kak Dela. Oke, jadi gini ya teman-teman ya, jangan terlalu baper banget sama omongan orang lain. Buat kita yang lagi usaha, kita ini mau berhasil mau gagal, tetap aja ada aja dicari dari kekurangannya kita gitu loh. Enaknya lagi kalau kita berhasil kita enak, semua bisa kecukupan. Tapi kalau kita ini gagal, pasti mereka itu tepuk tangan atas gagalnya kita. Iya, menurut dia tuh wah kita berhasil buat dia gagal gitu. Jadi ya kita harus tetap berusaha, konsisten. Konsisten tuh perlu banget. Emang sulit tapi harus banget dilakuin. Sama berdoa, karena usaha tanpa doa itu sombong. Dan doa tanpa usaha itu bohong. Jadi ya biarlah Allah yang menjadi saksi, karena Allah yang maha tahu isi hati. Siap. Wah, itu kata-kata dari Kak Dela. Terima kasih buat teman-teman di rumah yang nonton, juga jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan. Sekian ngebahas kali ini bersama Kak Dela. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.